Oke. Tidur dia itu malam itu Pak. Tidur dia itu malam. Jadi begini. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa terjadi penipuan melalui satu perusahaan yaitu PT Best Profit Fitur yang berada di Kota Banjarmasin. Memang awalnya kepala cabang Best Profit ini yang atas nama Insinyur Arianto Papuke, sebelumnya ini beliau sudah kenal saya dan saya sudah kenal baik dengan beliau karena Pak Arianto Papuke ini sebagai kepala cabang Best Profit itu masih ada hubungan keluarga dari istri dari kakak saya. Jadi penakan dari istri kakak saya, ini Bapak Arianto Papuke ini. Beliau ini saya telepon karena beliau ini sebelumnya sudah menawarkan saya ikut tanam saham di Best Profit Fitur. Tapi pada saat itu saya tidak punya keinginan dan tidak mau ikut tanam saham yang seperti yang ditawarkan ke saya. Namun pada bulan Oktober kemarin saya hubungi dia karena saya sampaikan bahwa di Gorontalo ini lagi rame-ramenya investasi. Teringat saya pernah ditawarkan, maka saya menelpon dia mau konfirmasi. Saya telepon melalui telepon seluler, Pak Anto, bagaimana kabar? Baik, Bapak Haji, kabar baik. Ada yang perlu mau dibantu? Dia bilang, Pak Anto, saya cuma mau konfirmasi, di Gorontalo ini lagi rame-rame forex, investasi. Pak Anto kan pernah menawarin saya terkait investasi ini. Nah, jadi teman-teman ini mau pingin tanya, saya sampaikan pada teman-teman, disuruh tanya kembali, suruh konfirmasi kembali Pak Anto terkait ini. Oh iya Bapak Haji, saya sudah pernah dengar juga ini di Pohwato itu, sudah pernah saya dengar. Tapi jangan Bapak Haji, jangan, itu ilegal, tidak usah ikut di situ. Terus Bapak Haji bagaimana persennya di sana bagaimana? Persennya di sana ada yang 25% sampai 30%. Kalau tanam saham 100 juta, 25% berarti 25 juta kita akan terima per bulannya. Atau 30%, 30 juta satu bulan yang akan diterima. Oh, dia bilang Bapak Haji tidak usah, ikut saja di kantornya Anto. Nah, saya tanya kembali, kalau di kantornya Anto bagaimana? Oh, kalau di kantornya Anto itu sampai 80-90%, bahkan sampai 100% lebih. Contoh Bapak Haji, yang kemarin yang tanam saham itu 100 juta, itu jadi 280-an, 85 juta. Berarti kan dia kalau dihitung persennya berarti 100% lebih. 100% lebih. Iya Bapak Haji, ayo ikut, tidak usah ikut di Polres itu di Gorontalo itu tanam saham. Ya kalau ada juga teman-teman juga, ayo panggil ikut kamari. Oh, siapa Pak Anto, saya cuma mau suruh konfirmasi dari teman-teman. Oh iya, coba begitu Bapak Haji. Pokoknya Bapak Haji ikut di tempatnya Anto. Saya sebagai kepala cabang di sini di Banjarmasin. Itu. Jadi kalau mau tanam 100 juta itu bisa 100%, 80 sampai itu pokoknya sampai begitu. Saya tanya, tidak rugi di ke Anto? Oh tidak Bapak Haji, tidak rugi ini. Pokoknya untungnya berlipat-lipat dia bilang. Kan Anto yang di sini.
Dia bilang betul kan Pak, jangan cuma merugikan nasabah. Dia bilang Pak Haji tidak. Masa saya merugikan keluarga? Mau kasih tugas, pokoknya saya jaga nama baiknya Pak Haji. Pokoknya saya jaga nama baiknya Pak Haji. Yang penting Pak Haji bisa mau invest di kantornya Anto. Pas sudah Jo, nanti gampang Jo, nanti gampang. Kita pikir-pikir dulu. Oh iya pikir-pikir dulu Pak Haji. Ketika DP besok ke sana, pagi-pagi dia saya buka HP, ada WA-nya masuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya ada di telepon tidak diangkat-angkat. Hehehe. Dia tertawa begitu. Hehehe. Dia bilang, sudah, dia kirim ini contoh-contoh ini dia ini. Nah, itu juga Om ikut juga ya, hehe, biar lebih mantap. Dia biasa bilang insya Allah, saya yakin dulu. Dia bilang wajib, dia jawab kemarin wajib. Nah, baru dia kirim ini dia. Ini Om join yang hari ini Om. Ada yang 500 juta dan 700 juta. Ini buktinya ini, ada buktinya ini. Nah, gitu. Setelah itu dia kirim lagi dia susun lagi ini WA ini. Om, ini lagi yang kalau dia yang 1 miliar ambil 30 lot kali 30 poin US dollar per hari. Berarti 10 hari kerja 990 dolar atau 900 juta per bulan. Ini yang disampaikan saya, keuntungan 1 bulan ini kalau ketika sudah tanam saham 1 miliar gitu. Jadi ini yang pernah tergiur, iya Om, ayo investasi Om. Nah, setelah itu dia kirim lagi. Setelah saya sudah mau, dia kirim. Nah, ini lagi buktinya satu lagi. Ini yang Om yang tulis investasi ini dia bilang yang baik ke sini. Nah, ini 3 jam setelah transaksi beli terjual dan profitnya ada 30 juta Om. Nah, dia susul lagi dengan ini saya. Seandainya seakan-akan dia mempercepat transferan saya. Jadi setelah 3 jam transaksi dapat keuntungan 32 juta. 32 juta Om. Yang penting cepat transfer ini uang 500 juta ini. Maka saya transfer ini uang 500 juta ini. Setelah saya transfer uang 503 pada tanggal 30, tidak ada ini yang 32 juta ini. Tidak ada yang 32 juta ini, tidak ada. Begitu. Berarti itu sudah termasuk salah satu juga penipuan. Sudah penipuan. Dia seakan-akan mengiming-imingi saya kan supaya saya bisa segera secepatnya itu untuk mentransfer ini dana 500 juta. Begitu. Setelah jalan pada tanggal 4 mulai action dia mulai bab profit tanggal 4. Nah, setelah tanggal 4 itu dia kasih saya profit ada yang 17 juta, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada yang ini kan. Pokoknya 1 minggu itu dia kasih profit sekitar 300 juta lebih kalau tidak salah. 300 juta lebih pada tanggal 10 11 itu dia bilang Om suntik kemarin 500 juta supaya lebih bagus lagi profitnya, lebih besar lagi profitnya, lebih 2 kali lipat. Nah, saya teringat kalau umpamanya tanam 1 miliar, jadi keuntungannya waktu kemarin kan dia bilang kalau tanam 1 miliar jadi 900 juta kan keuntungan. 900 juta keuntungannya. Nah, ini kalau 1 miliar 900 juta keuntungannya itu. Ya kan? Maka dia suruh tambah lagi 500 juta supaya bisa memperoleh 900 profit satu bulan. Jadi pada saat dia memberikan keterangan ke saya, tidak ada dia menyampaikan kerugian nasabah. Tidak ada dia sampaikan kalau umpamanya nasabah sekian, nasabah begini, tidak ada kerugiannya, tidak pernah dia menyampaikan sebelum transfer uang ini, tidak ada dia menyampaikan kerugian nasabah. Cuma semua keuntungan nasabah
keuntungan nasabah yang bisa menggiurkan, bisa menggugah hati nasabah, bisa investasi, itu yang disampaikan. Itu yang disampaikan. Setelah masuk duit 500 juta, dia bilang, Pak Haji, kalau ada yang dari kantor mau konfirmasi, sampaikan saja bahwa iya atau tidak. Yang pertama, kalau ada yang kantor tanya apakah ada keluarga di kantor, di perusahaan, atau saudara atau teman, jawabannya tidak. Jangan bilang iya, jawabannya tidak. Seperti itu. Nah, selain dari itu, bilang iya saja. Pertanyaan apa saja bilang iya saja. Seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, begitu berjalan, saya meminta transfer karena dia sampaikan, Bapak Haji, ini Bapak Haji, kalau Bapak Haji pedoi saham di sini, kapan saja bisa ditarik, kapan saja bisa diambil. Umpamanya kalau besok Bapak Haji butuh doi, sampaikan hari ini supaya besok diproses. Nah, jadi saya bilang gampang kalau seperti ini. Udah bilang gampang, Bapak Haji, gampang di kantornya atau gampang. Ini uang tidak bakalan hilang. Betul ini atau betul, dia bilang betul. Saya jaga nama baiknya Bapak Haji, dia bilang. Saya disampaikan Bapak Haji karena masih ada ikatan keluarga. Gitu. Saya jamin nama baiknya Bapak Haji. Pokoknya tenang saja Bapak Haji, yang penting jangan bilang ada keluarga di perusahaan ini, karena saya yang main sebagai broker ini. Nah, jadi setelah diproses ini, dia yang main, dia menentukan berapa lot ini dia menentukan berapa lot ini. Baru anak buah saya di rumah hanya cuma suruh pantau. Oh ini ya perekan dengan konstelasi jual beli emas ini. Tapi yang membeli lot ini dia, yang menentukan pasang lot 3, pasang lot 5, pilih lot 10, dia yang beli lot. Gitu. Nah, sehingga kemarin saya sudah konfirmasi dengan dia bilang, Pak Manto, kantor, coba saya transfer dulu. Kan saya punya uang kan sudah 1 miliar lebih di sini, 1,1 miliar setengah. Kantor kan baru kirim yang pertama 100 juta, yang kedua 150 juta. Oh, dia bilang Bapak Haji, tidak boleh Bapak Haji, dia bilang. Ya boleh, harus Bapak Haji top up lagi 1 miliar. Tambah kamar 1 miliar lagi ini, doi ini baru bisa cair ini doinya Bapak Haji, dia bilang. Loh, kok masa jadi begini Bapak kantor? Perjanjian kantor kan tidak seperti itu. Kapan saja uang saya bisa ditarik, bisa diambil. Jadi baru kalau umpamanya untuk best profit, saya sudah diikat dengan best profit dengan perjanjian dengan perusahaan ini di best profit ini. Jadi yang saya tuntut di sini kelakuannya, perilakunya kepala best profit cabang Banjarmasin atas nama Insinyur Ardianto Papuke. Kenapa saya harus tuntut? Karena dia mengiming-imingi saya, mengajak saya untuk bisa ikut sama-sama berinvestasi dengan dijanjikan dengan keuntungan berlipat ganda. Dan bukti-bukti dia sudah terima kamar, contoh-contoh dia sudah kirim kamar ke saya. Gitu. Pak, jadi kapan mulai merasa bahwa ini penipuan? Sebelumnya itu memang pertama saya sampaikan, saya sudah merasa karena sudah sampaikan best profit ini penipuan. Begitu saya lihat di media online, sudah bilang betul juga. Saya kirim ke Pak Ardian Papuke ini best profit penipuan ini. Oh, siapa ini Pak Haji, dia bilang itu tidak betul. Itu hanya cuma orang mengadu domba. Masih ada DP chattingan. Itu karena cuma hanya mengadu domba. Jangan percaya Pak Haji. Kenapa nama-namanya orang yang sudah keluar dari best profit? Nah, dikirim juga nama-namanya ini. Ini yang dari best profit ini, nama-namanya ini yang sudah tidak terpakai di best profit. Karena mereka tidak konsisten dan tidak komitmen. Gitu. Itu pernyataannya si Anto. Jangan percaya om, jangan percaya om. Jadi jangan percaya yang percaya,
duit kalau umpamanya sebelum saya transfer ke dia, mungkin saya mundur. Cuma sampai doi ini 1 miliar sama dia. Jadi saya tidak boleh bikin apa-apa. Saya bilang oke saja. Langkah apa yang diambil sekarang, Pak? Jadi langkah sekarang saya sudah konfirmasi ke Anto. Coba kita bicara baik-baik. Kembalikan ke Anto cerita dengan saya. Ke Anto kan sampaikan bahwa bertanggung jawab atas investasi saya ini, bertanggung jawab atas Sapedo ini. Katanya ke Anto kan perusahaan tidak akan merugikan nasabah dan perusahaan juga tidak merugi. Percaya saja Bapak Haji, saya ada di sini. Saya kan masih keluarga dengan Bapak Haji, saudara. Masa saya mau bakal sama Bapak Haji? Itu. Masa saya mau bakal? Saya bilang oke, kalau gitu pokoknya baik buruknya saya serahkan sama Pak Kanto. Begitu. Malah saya sampaikan, dia bilang Kanto kenapa sudah jadi begini? Saya pikir Kanto, saya meyakinkan Kanto sebagai direktur. Jadi kita bakalan tidak akan terjadi yang saya tidak inginkan. Kanto bilang yakin saja. Jadi saya masih, itu kan baru saya konfirmasi bagaimana Kanto. Ini uang saya masih bisa kembali. Saya bilang bisa kembali Bapak Haji, yang penting Bapak Haji top up kamar 1 miliar. Isi kamar dulu 1 miliar. Baru bisa mau jalan ini, baru bisa mau tarik dananya Pak Haji yang sisa dananya Pak Haji itu. Tapi top up kamar ini 1 miliar. No, kalau pemain tidak ada duit kita mau ambil kamar di mana? Bapak Haji kan ada aset. Bapak Haji kan punya kepercayaan di bank. Nah, gitu. Berarti dia seakan-akan mau nyuruh saya karena saya tidak ada doi, disuruh ke bank saya ini mau suruh ngutang untuk menutupi ini dia supaya bisa jalan. Seperti itu. Jadi pada intinya saya juga sudah dijebak oleh surat pernyataan di best profit. Oke lah, sudah akui best profit. Tapi sebelum saya masuk ke best profit ini, karena dengan iming-imingnya dia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya semua saya punya doi ini, gitu. Melalui telepon seluler dan dibuktikan dengan percakapannya di best up dan semuanya saya sudah print. Sudah mengambil jalur hukum, Pak? Ya. Jalur hukum lapor. Saya sudah tadi alhamdulillah tanggal hari ini saya sudah melapor ke Polda Gorontalo dan alhamdulillah Polda Gorontalo sudah memeriksa saya dan sudah menerima laporan saya dan insya Allah mereka akan gelar perkara dan akan memanggil yang bersangkutan yaitu Insinyur Arianto Papuke, kepala cabang Best Profit cabang Banjarmasin. Mereka akan usut ini karena sesuai dengan laporan saya sudah cukup bukti dengan chattingan WhatsApp dan rekaman percakapan beliau dengan saya rekam. Itu ada kejanggalan di situ bahwa ada mengiming-imingi di situ dan yang paling utama tidak bisa pegawai atau karyawan Best Profit untuk bisa kontak berhubungan dengan nasabah, apalagi sudah main trader begitu dia sebagai brokernya dia itu tidak boleh di dalam aturan. Haji masih ada komunikasi dengan beliau? Tadi saya masih komunikasi dengan beliau, dia menanyakan hari ini saya disuruh untuk ke bank karena hari Sabtu kemarin itu saya di Jakarta telepon-teleponan dengan dia. Saya sampaikan saya tidak ada uang. Nah, makanya dia sampaikan tadi itu bahwa Bapak Haji kan ada aset. Kalau boleh kan datang ke bank atau apa toh, baru saya janjikan dia insya Allah saya ke bank.